Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dewi Kerudung Biru muncul di acara peresmian Partai Lembat Tengkorak. Apa yang akan dilakukannya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Di lain pihak, yang dikeroyok pun mengamuk dengan hebatnya. Jurus-jurus naga kepala seribu mengamuk dan cakar Garuda emas menebar silih berganti. Meskipun demikian, jalannya pertempuran tetap tak seimbang. Dewi Kerudung Biru terdesak ke sudut panggung sebelah kanan. Ketua Partai Lembat Tengkorak, terdengar seruan dari bawah panggung. Kami 3 Brahmana dari Gunung Naga Jembangan tidak bisa tinggal diam. Pengkeroyokan ini sudah sangat keterlaluan. Sesaat kemudian, 3 sosok bayangan putih melompat ke atas panggung. Dewi Kalahijau memutar kepalanya dengan cepat. Pandangannya tampak bengis. Brahmana tidak tahu diri. Kalian mau turun tangan? Baik, tapi terima dulu hadiahku ini. Ketua Partai Lembat Tengkorak mengangkat tangan kanannya. Selarik besar Singa Hijau menderu dahsyat. Pukulan Kalahijau, seru Brahmana yang paling muka. Serentak, dengan itu dia bersama 2 kawannya melompat ke samping dan kebutkan lengan jubah masing-masing. Tapi terlambat. 20 ekor kala beracun telah menyusup dan menancap di muka serta dada mereka. Ketiganya terjungkal kembali ke bawah tanpa sempat menjejakkan 1 kaki pun di lantai panggung yang terbuat dari tulang belulang dan tengkorak manusia itu. Siapa lagi yang hendak turun tangan membantu betina itu? Silakan naik ke atas panggung, seru Dewi Kalahijau. Semua hati yang hadir tercekat dan tak satu pun yang kelihatan berani menerima tantangan itu. Sementara itu, di sudut panggung sebelah kanan, Dewi Kerudung Biru semakin kepepet. Ketika lengan baju birunya robek besar disambar ujung pedang salah satu pengeroyok, maka naiklah luapan amarahnya ke kepala. Kedua tangan kiri kanan diangkat ke atas dan dipukulkan ke muka. 2 rangkum angin pukulan yang berwarna biru melabrak dari 2 jurusan. Pukulan asap kencana biru, seru Dewi Kalahijau dengan paras tersirap. Dia memang sudah lama mendengar kehebatan ilmu pukulan itu dan baru saat itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. 4 orang pengeroyok berpelantingan terhampar di panggung, 2 orang yang 2 lagi terguling di bawah panggung. Keempatnya tanpa nyawa, dan bila Dewi Kerudung Biru mengangkat lagi kedua tangannya, kembali 4 korban jatuh. Setan alas, kutuk Dewi Kalahijau. Matanya berputar ke arah di mana murid-muridnya duduk. Hanya kala biru dan kala hitam yang tampak. Kala putih tiada kelihatan. Ini membuat Dewi Kalahijau merasa curiga. Namun, untuk menyelidik saat itu juga, di mana kala putih berada, tentu saja bukan pada tempatnya. Kala biru, kala hitam, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Teriak Ketua Partai Lembat Tengkorak. Kedua muridnya pun segera bangkit dari kursi. Begitu melompat ke panggung, begitu mereka kirimkan serangan Kalahijau ke arah Dewi Kerudung Biru. Dewi Kerudung Biru tidak tinggal diam. Dia sudah maklum kehebatan ilmu pukulan itu.
Kedua tangannya dipukulkan ke depan. Dua larik sinar biru menderu, menangkis dua larik sinar hijau yang membawa pukulan kala maut. Bentrokan itu demikian hebatnya hingga menimbulkan suara laksana letusan meriam. Meskipun jumlah pengeroyok kini berkurang, namun dengan munculnya kala hitam serta kala biru, maka keadaan Dewi Kerudung Biru lebih hebat terdesaknya dari tadi. 10 jurus dengan kehebatan yang luar biasa, dia masih sanggup bertahan, meski bertahan sambil mundur terus-terusan. Diam-diam, Dewi Kerudung Biru mengeluh dalam hati. Sampai berapa jurus lagi dia akan sanggup bertahan? Sementara itu, Ketua Partai Lembat Tengkorak yang melihat Dewi Kerudung Biru masih bertahan menjadi penasaran sekali. Diam-diam, dia gerakkan tangannya, mengirimkan pukulan-pukulan jarak jauh. Dewi Kerudung Biru bukan tidak tahu kalau dirinya diserang secara pengecut itu. Namun, untuk balas menyerang, dia tak punya kesempatan, apalagi menghadapi pengeroyok yang banyak dan lihai-lihai itu. Lagi-lagi perempuan itu mengeluh dalam hati. Pada jurus yang ke-51, itulah batas kesanggupan Dewi Kerudung Biru untuk bertahan. Ketika dua ujung pedang menusuk dari muka belakang, satu kaki menendang ke arah selangkangan, dan dua larik sinar hijau yang membawa puluhan kala maut untuk menyerangnya, maka perempuan ini tiada sanggup lagi berkelit. Tamatlah riwayatku, kata Dewi Kerudung Biru. Dia menggerung keras dan meramkan mata menunggu sampai ajalnya. Di saat yang kritis itu, tahu-tahu terdengar suara mengaum laksana ribuan tahun mengamuk. Satu sinar putih berkiblat panas dan memberikan kulit dan satu bentakan lagi mengatasi ketegangan suasana. Hei, manusia-manusia pengecut berhati dajjal, makan kapaku! Dan 6 pengeroyok menjerit rubuh. Kala hitam, kalau tidak lekas melompat mundur, pasti akan terluka besar bagian dadanya. Ketika Ketua Partai Lembat Tengkorak melihat siapa adanya manusia yang muncul itu, terbiaklah kedua matanya. Pemuda sinting, bagaimana kau bisa lepas? Tanyanya garang. Si pemuda yang bukan lain daripada Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa. Sekarang bukan saja untuk bertanya jawab. Kejahatanmu sudah kelewat batas. Dosamu sudah melampaui takaran. Karenanya mati adalah yang paling bagus buatmu. Dewi Kerudung Biru sendiri yang tadi pejamkan mata menunggu ajalnya dengan terheran-heran membuka matanya kembali. Begitu melihat dan mengenali pemuda yang di hadapannya, dia pun berseru gembira. Wiro. Pendekar 212 mengedipkan matanya dan bersiul. Ayo Anggini, mari kita tumpas manusia-manusia iblis ini. Memang itu maksudku Wiro. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, jawab Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Seluruh anggota partai, teriak Ketua Partai Lembat Tengkorak pula. Siapkan dirimu semuanya untuk melemat kedua biang racun pengacau ini. Pada saat itu pula lah Ketua Partai Lembat Tengkorak melihat muridnya si Kala Putih. Dari mana kau? Tanyanya membentak. Dewi Kala Hijau, mulai saat ini aku bukan muridmu lagi. Hah? Apa? Belalak Dewi Kala Hijau. Aku bukan muridmu lagi. Aku keluar dari partaimu, kata Kala Putih pula. Murid kualat murtad. Pasti kau juga yang melepaskan pemuda rambut gondrong itu ya? Iya, saut Kala Putih tanpa ragu-ragu, mendidih amarah Dewi Kala Hijau. Kau boleh menjadi murid murtad. Kau boleh keluar dari partai, tapi nyawamu juga mesti minggat dari tubuh. Ketua Partai Lembat Tengkorak pukulkan kedua telapak tangan ke muka. Mulut mengembus, 2 larik sinar hijau dan 4 jalur asap hijau mendahului menyerang Kala Putih. Karena gugup dan tak menduga gurunya akan turun tangan secepat itu, Kala Putih terlambat mengelak. Tak ampun lagi,
tubuhnya kena dilanda serangan Dewi Kala Hijau. Dia terguling sampai beberapa tombak dengan muka serta badan ditancapi kalajengking beracun. Dari mulutnya membuih darah kental. Menyaksikan kematian Kala Putih, gadis yang telah membebaskannya dari totokan dan kurungan Dewi Kala Hijau, maka pendekar 212 naik pitam. Seberapa mengerikan mengamuknya Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, dapatkan keseruannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.